Bagaimana caranya kita memanfaatkan suami-suami orang yang punya uang banyak ini agar uangnya bisa kita dapatkan? Tanpa harus merebut dan juga terlihat kalau kita menginginkan uang mereka dengan sengaja. Setelah berbulan-bulan, penyakit korengnya ini tidak sembuh juga. Dan akhirnya Eka pun berhenti bekerja di tempat tersebut. Weh semeton kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Seperti biasa, kalau di sepanjang video semeton mendengar suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Dan untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo perkenalkan, saya Tuh Senja. Di channel ini saya akan menceritakan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Dan mereka menceritakan ini kepada saya di DM sosial media. Jadi buat kalian yang mungkin suka dengan cerita horor, cerita mistis, prahara rumah tangga, dan juga cerita-cerita yang ngaitai ke pulu, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Eka. Ingat semeton, semua nama dan juga privasi dari narasumber saya akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak yang merasa dirugikan. Eka adalah seorang wanita yang berasal dari daerah pedesaan. Dari kecil Eka ini hidup bersama ketiga adiknya dan juga kedua orang tuanya Eka ini bekerja menjadi buruh bangunan. Eka adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Nah, Eka ini lahir sekitar tahun 70-an semeton. Eka terlahir di sebuah desa yang cukup terpencil, tapi menurut Eka warga sekitar di desa tersebut bisa dibilang cukup mapan di tahun itu. Eka ini tumbuh dan juga besar di keluarga yang sangat serba kekurangan. Ketika itu Eka setelah tamat SD, dia tidak bekerja kemanapun, dia hanya tinggal di rumah menjaga ketiga adiknya. Karena kedua orang tuanya ini akan pergi ke desa tetangga untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Menurut Eka semeton, dari kecil dia ini sangat terbiasa makan nasi cacah, nasi jagung, bahkan nasi pisang. Menurut Eka juga dia harus membagi makanannya ini untuk ketiga adiknya. Dan Eka juga merasa dari kecil dia itu sangat jarang sekali bisa menikmati apa itu yang namanya kebahagiaan. Karena latar belakang keluarganya yang sangat miskin, Eka harus benar-benar ekstra bisa bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Dari tamat SD sampai dia berumur 17 tahun. Nah, ketika itu Eka ini kan punya beberapa teman, gadis-gadis desa yang memang sering banget berkumpul. Entah kenapa dari kecil ini Eka memang sudah punya pemikiran yang sedikit berbeda dengan teman-temannya. Dari kecil ini Eka sangat ingin menjadi wanita yang sukses, punya harta yang banyak, dan dia juga ingin sekali tinggal keluar dari desa tersebut. Nah, desanya Eka ini kan bisa dibilang penduduknya itu cukup banyak banget yang hidup makmur dan juga kaya. Tapi banyak juga yang kehidupannya seperti keluarganya Eka. Nah, waktu itu entah kenapa Eka ingin sekali berjualan dan dia pun meminta bantuan kepada saudagar tanah di desa tersebut. Kita sebut saja namanya Pak Putu. Pak Putu ini adalah saudagar tanah yang waktu itu sudah berumur 45 tahun, yang sudah punya anak dan juga istri. Eka meminjam uang ke sana dengan diantar oleh kedua orang tuanya. Waktu itu jaminannya kalau Eka tidak bisa melunasi uang tersebut selama 2 bulan, binatang ternak peliharaan kedua orang tuanya akan diambil oleh Pak Putu. Dan Eka pun kayak mengiyakan persyaratan tersebut. Eka mulai berjualan semeton di warungnya. Dia itu membangun sebuah rompok dengan beratapkan daun kelapa dan berdindingkan bambu yang dianyam. Bambu ini Eka minta dari tetangga dan kebetulan dia itu memang lumayan kreatif. Setelah warung yang sangat sederhana ini selesai, Eka pun mulai berjualan. Ketika itu Eka berjualan es cendol, rujak, dan juga tipat. Dan anehnya semeton, dari pertama Eka ini berjualan, dagangannya selalu ludes sehingga Eka pun di bulan kedua bisa mengembalikan uang dari si Pak Putu. Nah, karena itu Eka berpikir semeton, kira-kira apa yang bisa Eka jual agar dia itu bisa mendapatkan banyak uang dan dia bisa meraih keuntungan yang cukup banyak. Nah, ketika itu Eka kan sudah berumur 17 tahun. Dia ini melihat di desanya ini tuh banyak banget ada wanita-wanita yang menjadi simpanan dari suami orang. Dan salah satu temannya Eka yang umurnya itu baru 16 tahun adalah salah satu simpanan dari suami orang.
Eka mungkin karena sering sekali bergaul dengan orang-orang seperti itu, dia tuh jadi punya ide gitu loh teman-teman. Bagaimana caranya kita memanfaatkan suami-suami orang yang punya uang banyak ini agar uangnya bisa kita dapatkan, tanpa harus merebut dan juga terlihat kalau kita menginginkan uang mereka dengan sengaja. Nah, waktu itu Eka punya keinginan teman-teman. Bapaknya ini kan bekerja sebagai buruh bangunan dan kebetulan bapaknya ini sering sekali minum. Tapi walaupun bapaknya ini pemabuk yang berat, dia itu tipikal orang tua yang sangat penyabar dan juga bertanggung jawab. Eka bertanya kepada bapaknya, bapak di mana beli miras dan lain sebagainya. Nah, ternyata Eka ini punya keinginan, dia ingin menjual miras dan juga merekrut beberapa teman-temannya yang memang punya mental baja, yang akan diajak berjualan dan nanti akan digaji oleh si Eka. Waktu itu teman-temannya tidak ada yang mau, teman-teman. Nah, karena teman-temannya tidak ada yang mau, Eka pun bekerja sendiri. Dia meminta orang tuanya untuk membelikan dia satu hari itu satu dirijen minuman keras yang itu mungkin isiannya itu sekitar berapa ratus mili, dan dia jual di warung tersebut. Waktu awal-awal dia berjualan miras tidak terlalu ramai, teman-teman, tapi berjalan beberapa bulan ternyata peminatnya sangat banyak sampai-sampai warungnya Eka ini selalu full. Dan semua dagangan selalu ludes dan keuntungan yang diraih itu bisa 3 kali lipat daripada keuntungan saat dia berjualan es ataupun makanan kecil sebelumnya. Waktu itu Eka benar-benar merasa bahagia karena ternyata uang yang bisa dia dapatkan dengan berjualan tua, bir dan juga lain sebagainya, minuman-minuman seperti itu tuh keuntungannya lebih besar gitu loh. Nah, mungkin karena Eka ini warungnya selalu ramai dan juga penjualannya selalu bagus, teman-teman yang dulunya menolak bekerja dengan Eka sekarang mulai berdatangan dan mulai ingin bekerja di tempatnya si Eka. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, teman-teman, Eka waktu itu mengajak 3 temannya. Ketiga temannya ini adalah wanita-wanita yang memang menjadi simpanan suami orang, tapi memang tidak ada yang tahu, cuma Eka dan juga mereka saja yang tahu, teman-teman. Bisa dibilang menurut Eka dia ini adalah bunga desa, teman-teman. Karena menurut Eka waktu itu di desanya ada 4 wanita yang bisa dibilang paling cantik di desa tersebut. Di antaranya si Eka ini. Nah, karena sudah punya modal yang cukup, Eka pun membangun warungnya ini menjadi lebih luas dan juga menjadi lebih bersih. Waktu itu diterapkan setiap 1 botol penjualan nanti akan diberikan sekian ribu untuk 1 waitress. Nah, singkat cerita, teman-teman, setelah kurang lebih 4 tahun Eka berjualan seperti itu, boom! Warungnya Eka ini meledak dan benar-benar terkenal. Yang dulunya warungnya ini hanya beratapkan daun kelapa, sekarang warungnya sudah berubah menjadi bangunan permanen yang walaupun menurut Eka di tahun itu kebanyakan orang akan membangun rumah menggunakan citakan merah, ya. Yang tadinya dindingnya ini dengan bambu yang dianyam, sekarang sudah menggunakan citakan merah. Dulunya itu pintunya menggunakan kayak selembaran kain gitu, tapi sekarang sudah menggunakan pintu yang asli, teman-teman. Eka juga bisa membantu keuangan keluarganya. Adik-adiknya tidak pernah lagi kelaparan, dan Eka juga merasa dia itu mau makan apapun bisa. Karena dulu kan setiap dia mau makan, dia harus menahan rasa laparnya karena dia ini mengutamakan ketiga adiknya, teman-teman. Setelah Eka merasa sudah punya uang, dia pun tidak memberikan izin kepada kedua orang tuanya untuk bekerja lagi ke desa tetangga. Dia meminta kepada kedua orang tuanya untuk tinggal di rumah, mengurus dia, adik-adiknya, dan cukup berkebun dan juga berternak saja. Nah, singkat cerita, teman-teman, waktu berlalu akhirnya warungnya Eka ini pun booming, semakin besar dan semakin terkenal di penjuru desa. Bahkan banyak banget cowok-cowok yang berasal dari desa tetangga sengaja berbelanja ke warungnya Eka karena ingin bertemu dengan Eka dan juga waitress-waitressnya Eka. Semua teman-teman yang direkrut oleh Eka bekerja di warungnya ini adalah wanita-wanita yang cantik, badannya bagus, dan memang sengaja dipilih yang terbaik oleh Eka untuk menarik minat cowok-cowok yang berduit. Seiring dengan berjalannya waktu, pundi-pundi rupiahnya Eka pun makin banyak. Eka sampai bisa membuatkan rumah untuk kedua orang tuanya, menyekolahkan adik-adiknya. Dan Eka juga merasa ternyata menjadi orang cantik
itu banyak banget keuntungannya teman-teman. Tapi di lain sisi, semenjak warungnya Eka ini terkenal dan rame banget pengunjung yang akan berbelanja ke tempatnya dia, nama baiknya Eka ini mulai tercoreng. Eka ini dibilang cewek murahan, cewek gampangan, dan juga lain sebagainya. Pokoknya Eka ini akan menjadi trending topik di desanya untuk ibu-ibu yang mungkin saja tidak suka ketika suami mereka berbelanja ke warungnya Eka. Tapi menurut Eka tidak pernah peduli dengan gunjingan seperti itu, teman-teman. Yang dia pikirkan hanya uang, uang, dan uang. Nah, ketika itu Eka sudah berumur sekitar 23 tahun. Ketika berumur 23 tahun ini, Eka sudah punya 5 karyawan yang memang bisa dibilang cantik-cantik banget yang dia rekrut dari desanya sendiri dan juga dari desa tetangga. Eka juga punya puluhan pelanggan yang mereka tuh royal banget. Setiap mereka berbelanja ke warungnya Eka, akan menyisihkan uang lebih untuk Eka dan juga untuk waitress yang melayani mereka. Karena itulah entah kenapa setelah Eka punya uang banyak, dia itu mulai tidak puas. Dia juga mulai merasa sepertinya kalau dia cuma tinggal di desa, dia ini tidak akan menjadi yang lebih baik, teman-teman. Karena kan jaringannya cuma di situ-situ saja. Dan juga Eka mulai risih setiap mendengar sindiran-sindiran dari ibu-ibu tetangga yang tidak suka suami mereka berbelanja ke tempatnya Eka. Nah, waktu itu Eka kan sering sekali pergi ke kota untuk menyetok barang dagangannya. Eka waktu itu sudah punya mobil, teman-teman, dan mobilnya itu mobil kijang kotak yang zaman dulu tuh, teman-teman. Nah, suatu hari, teman-teman, Eka ini kan punya langganan. Dia itu punya langganan rokok dan juga kayak minuman tertentu. Si pedagang ini bertanya kepada Eka, "Kamu sudah menikah? Belum?" dan lain sebagainya. Eka akrablah dengan si pedagang ini, kita sebut saja namanya Mbok Kade. Mbok Kade ini adalah seorang jendes anak 3 yang punya warung lumayan sangat terkenal di kota tetangga. Nah, si Mbok Kade ini bilang kepada Eka, "Kalau kamu mau punya uang yang lebih, kamu bisa ikuti cara saya. Kamu merantau ke kota ini, tinggal di sini, nanti akan saya pekerjakan kamu di sebuah tempat," gitu loh. Nah, waktu itu Eka tuh berpikir, teman-teman, bagaimana caranya, apakah dia akan menerima tawaran dari Mbok Kade ini. Selang beberapa bulan, ternyata di kampungnya Eka ini adalah sebuah kerusuhan. Entah bagaimana di malam itu, tiba-tiba warungnya Eka ini kan baru beberapa jam ditutup, kok tiba-tiba Eka ini mencium bau hangus, dan ternyata warungnya Eka yang tepat posisinya ini berada di sebelah rumah orang tuanya terbakar, teman-teman. Entah itu karena disengaja atau bagaimana, Eka juga tidak tahu. Karena hal tersebut hampir semua dagangannya Eka ludes. Dan juga Eka di situ mulai berpikir, apa sebaiknya saya banting setir ya bekerja di kota tetangga. Setelah Eka membicarakan ini dengan kedua orang tua dan juga ketiga adik cowoknya, mereka pun mendukung dan akhirnya Eka pun bekerja di kota tetangga. Setelah bekerja di kota tetangga ini, Mbok Kade lah yang memberikan Eka fasilitas, dia itu mencarikan rumah kontrakan dan juga pekerjaan. Ternyata Eka ini diajak bekerja di sebuah tempat yang lumayan, ya begitulah, kalian mengerti dong. Kalau kita bilang itu kafe atau mungkin bisa dibilang tempat remang-remang malam di sebuah kota, teman-teman. Nah, Eka waktu itu kayak, ini gimana caranya? Tapi karena Eka ini adalah seorang wanita yang sangat ingin cepat kaya dan dia juga materialistis, Eka pun memberanikan dirinya bekerja di sana. Hari pertama Eka bekerja, ternyata dia sudah menjadi primadona, teman-teman. Dan menurut saya pribadi, Mbok Eka juga cantik banget di umur segitu, beneran deh, teman-teman. Lanjut. Si Eka ini bekerja di sana kurang lebih selama beberapa tahun. Dan setelah bekerja di sana, teman-teman, ternyata Eka berhasil menjadi waitress paling populer, paling banyak pelanggan, dan paling kaya. Bahkan Eka ini bisa mengalahkan para senior-seniornya di tempatnya bekerja. Nah, ketika bekerja beberapa tahun di tempat tersebut juga, Eka membiayai semua pendidikan ketiga adik cowoknya. Apapun yang diinginkan oleh ketiga adiknya ini selalu dibelikan, entah itu sepeda motor, entah itu uang jajan, entah itu pakaian, dan lain sebagainya. Pokoknya Eka ini benar-benar bekerja keras untuk kedua orang tua dan juga untuk ketiga adiknya. Nah, waktu pun berlalu semua tahun sampai akhirnya Eka berumur 30 tahun. Ketika itu Eka bertemu dengan seorang lelaki yang sangat kaya raya. Si lelaki ini berasal dari Kelungkung. Dan si lelaki ini bilang ingin menikahi Eka. Kalau Eka mau menikah dengan dia, Eka tidak perlu lagi bekerja di tempat seperti itu. Eka cukup menjadi ibu rumah tangga dan melahirkan anak yang banyak untuk dia. Waktu itu Eka tidak mau, teman-teman. Karena menurut Eka dia masih belum puas. Dia itu belum mencapai apa yang dia inginkan. Punya rumah di kota, punya mobil banyak. Bahkan Eka ini punya niatan ingin punya usaha salon. Karena jujur menurut Eka, dari kecil dia tuh suka banget berias dan merias orang lain. Makanya dia itu pengen banget punya usaha salon sendiri. Dan Eka juga bilang sebenarnya
Dia itu tidak mau selamanya bekerja di dunia seperti itu, tapi karena keadaan ekonomi lah yang menuntut dia, makanya dia pun masih bertahan. Setelah si Eka menolak si cowok ini, kita sebut saja namanya Beli Gede. Eka pun kayak mulai menyesal, tapi Eka mengesampingkan itu semua karena dia berpikir adik-adiknya ini masih perlu biaya. Dia bisa mengorbankan apapun untuk adik-adiknya. Karena dia berpikir seperti ini, Semeton. Kalaupun dia tidak menikah nanti, selama dia bisa sekarang mengurus adiknya dengan baik, dia yakin kalau adik-adiknya ini pasti akan mau mengurus dia di hari tua. Itulah pedoman yang selalu dia pikirkan kenapa dia tidak mau menikah di umur itu. Dan kalaupun dia tidak menikah, dia juga tidak masalah gitu loh. Toh juga sudah ada 3 adik cowok yang akan merawat dia nanti di hari tua. Itulah pikirannya si Eka, Semeton. Singkat cerita, Semeton, waktu pun berlalu sampai si Eka ini sudah berumur 35 tahun. Nah, singkat cerita, Semeton, tahun-tahun pun berganti, Semeton. Eka lalui dengan tetap bekerja di tempat seperti itu, Semeton ya. Dia tetap menjadi tulang punggung keluarga. Eka juga bergonta-ganti pasangan, tapi Eka benar-benar tidak pernah mau serius. Nah, di waktu itu tiba-tiba, sebenarnya Eka ini kan adalah seorang primadona di tempatnya bekerja. Kok tiba-tiba wajahnya ini tumbuh jerawat, dan juga menurut Eka kok penampilannya ini makin jelek gitu loh. Wajahnya ini penuh jerawat, tiba-tiba badannya ini penuh gatal, dan juga entah kenapa kulit badannya Eka yang ini memang sudah mulus karena memang benar-benar dirawat, kok tiba-tiba itu mulai gatal dan tumbuh seperti ada koreng gitu loh, Semeton. Nah, karena waktu berlalu kok penyakitnya si Eka ini tidak kunjung sembuh. Eka sudah ke dokter, sudah ke spesialis, tapi kok koreng yang ada di badan, di tangan, dan juga di kakinya ini malah makin parah. Akhirnya Eka pun diminta untuk cuti dulu beberapa minggu oleh bosnya dan disuruh untuk berobat. Nanti kalau kamu sudah sembuh, silakan datang kembali untuk bekerja. Eka pun mengiyakan, dia pun pulang kampung, Semeton, pulang ke rumahnya. Ketika itu Eka kan sudah punya rumah yang bagus. Dia itu membuatkan kedua orang tuanya rumah dan masih tinggal di sana dengan mereka. Eka juga tinggal satu atap dengan ketiga adik cowoknya. Setelah di kampung ini, Semeton, Eka pun mulai menunjukkan luka-luka yang ada di badannya. Kedua orang tuanya itu kaget banget gitu loh. Kenapa kok bisa Eka badannya penuh koreng dan juga mengeluarkan bau yang sangat aneh gitu loh. Nah, waktu itu fix kedua orang tuanya ini yakin kalau sepertinya Eka ini kena penyakit Bali. Nah, waktu itu Eka pun diajak oleh kedua orang tuanya untuk berobat. Di desanya Eka ini kan memang ada orang pintar. Eka pun diajak berobat ke sana dan ternyata, Semeton, setelah Eka berobat ke sana, terlihatlah ada seseorang yang tidak suka dengan Eka dan seperti mengirimkan ilmu hitam agar Eka ini menjadi tidak menarik lagi. Dan si orang yang mengirimkan ilmu hitam ini berharap kalau Eka ini bisa selesai bekerja di sana karena dia itu terlalu tidak bisa disaingi gitu loh. Nah, singkat cerita Eka pun berobat ke sana di tempat si orang pintar ini. Eka tuh berencana paling cuma 1 bulan tinggal di kampung, tapi ternyata setelah berbulan-bulan penyakit korengnya ini tidak sembuh juga. Dan akhirnya Eka pun berhenti bekerja di tempat tersebut. Waktu itu Eka bingung banget, ini apa yang terjadi? Kenapa badannya yang tadinya putih mulus bersih, kok tiba-tiba tumbuh luka dan juga koreng dan mengeluarkan nanah? Itu tuh baunya juga enggak enak banget, Semeton. Di sana Eka pun mulai bingung, Semeton. Perlahan tapi pasti tabungannya mulai terkikis untuk biaya ke dokter.